Selamat pagi, saudara Kristiani. Pagi ini kita masuk kepada sambungan yang kemarin ya, karena ini pun merupakan satu firman yang familiar, yang sangat sering kita dengar di telinga kita. Kemarin kita bahas jadilah garam dunia, ya kan? Itu satu perikop yang sama dengan ini, tapi kita sengaja split, pilah, biar kita lebih bisa lihat pemahaman masing-masing ya. Yang sekarang dia bilang kamu adalah terang dunia. Ih. Keren gak? Keren banget. Bingung juga sih. Kamu adalah terang dunia. Lah, di dunia, matahari kali ya, menerangi dunia. Matahari aja nggak bisa menerangi semua dunia. Cuman sebelah. Kadang di sini kalau di sini siang, di barat sana malam gitu. Inilah resep yang pagi ini kita akan olah menjadi makanan yang berguna. Karena kalau kita nggak resep kan kita nggak paham itu. Kalau kita nggak olah kan kita nggak paham itu apa sih maksudnya gitu kan. Terus di Yohanes, kita masuk dulu ke Yohanes. Dia bilang, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4 ya. Terus ayat 5-nya dia bilang, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, kita harus masuk dari Yesusnya dulu dong. Bener gak? Karena kalau ini kan Yohanes itu menceritakan Yesus. Yesus itu adalah terang manusia. Dan dia bilang kegelapan tidak menguasainya. Kalau kita masuk kepada fungsi daripada terang, ibarat nih kita di malam hari atau di satu tempat yang gelap mau mencari sesuatu, kita kan nggak bisa tuh. Kita nggak tahu. Kita butuh cahaya, kita butuh terang untuk menerangi tempat itu, agar yang kita cari ketemu, kan seperti itu. Nah, itu kata kuncinya. Terang itu membantu seseorang untuk mendapatkan apa yang dia cari. Itu kata kuncinya. Sebagai seorang Kristen, kita langsung fokus saja. Nanti kalau kita masuk di poin itu aja, apa yang dia cari ini nanti melebar kan. Nanti kita bicara tentang harta lah, tentang inilah, tentang apalah. Tapi kita bicara Tuhan, firman Tuhan, kita fokus di situ. Jadi terang itu membantu seseorang untuk menemukan apa yang dia cari. Kalau kita orang Kristen, kita cari apa? Kita cari
selalu mencari keselamatan, gak lari dari itu. Semua orang ingin, ya sebagai orang Kristen, kita kan percaya ketika kita meninggal, kita akan kembali hidup. Dan ketika Yesus datang, Yesus akan membawa orang, menyelamatkan orang benar ke sorga. Orang yang tidak benar dihukum. Kan kayak gitu. Ya, semakin simpel ya. Semakin simpel. Semakin jelas. Terang itu adalah untuk membantu orang untuk mencari tujuannya. Mendapatkan apa yang dia cari. Yaitu keselamatan. Yesus datang hidup sebagai manusia dan menjadi terang. Sebelum Yesus datang kan gelap semua tuh. Maksudnya nggak ada orang, bingung orang mau selamat gimana gitu. Orang udah tahu dari perjanjian lama pun orang udah tahu akan ada keselamatan gitu, akan ada ini. Tapi orang bingung gitu. Dengan cara penyampaian para nabi pun orang pun bingung. Bawaannya semua capek gitu loh. Capek kalau orang berdosa harus bawa apa sih yang harus dipersembahkan itu? Nah, harus buat bakaran untuk menghapus dosa. Nah, kalau 110 kali buat dosa masih ada nggak? Gitu. Bingung semua orang. Sampai Yesus datang. Dan yang pertama sekali bersaksi tentang siapa Yesus adalah Yohanes. Dia bilang, dia terang itu akan hidup bersama-sama dengan manusia. Akan hidup menjadi terang. Dialah yang akan menyatakan kebenaran, yang akan menyatakan keselamatan. Dialah jalan keselamatan itu sendiri. Wih, terangnya. Terang. Jelas. Itulah Yesus. Tapi apakah terang itu hanya di dalam Yesus? Tidak. Di Matius 5 itu ya. Kamu, apa namanya? Ya. Kamu adalah terang dunia. Matius 5:3 sambungan yang kemarin. Sambungan garam. Kamu adalah terang dunia. Wis. Jadi seperti ada estafet ya. Ini Yesus sudah kasih tahu nih, inilah jalan keselamatan gitu kan. Ini adalah jalan kebenaran, ini adalah jalan menuju untuk setiap orang menuju selamat. Diselamatkan oleh Allah Bapa, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Estafet. Ya itulah, kekristenan itu gak egois. Makanya selalu di dalam ada banyak itu di dalam firman Tuhan. Firman itu ada di dalam hatimu dan ada di dalam mulutmu. Iya kan? Setiap orang harus bersuara. Gak ada Kristen bisa menolong orang dengan diam gitu kan? Gak ada. Memberitahu, ada orang yang sesat. Contoh nih, jalan ada, kita kan suka lihat ada orang tanya-tanya jalan. Kalau mau ke sini lewat mana ya? Terus kita diam aja. Padahal kita tahu nih. Kita tahu. Kamu cari aja sendiri. Kita diam. Ada Kristen seperti itu. Jika Anda Kristen, Anda harus beritahu apa yang benar. Gak ada Kristen yang egois. Benar gak?
Iyalah. Firman itu ada di dalam hatimu dan dalam mulutmu. Mulut harus bersuara tentang kebenaran. Nah, itulah yang terjadi. Kamu adalah terang dunia. Dunia kita siapa? Dunia kita semua? Enggak. Dunia kita adalah lingkungan hidup kita. Dunia kerja kita. Dunia di rumah kita, lingkungan kita. Dunia adalah orang-orang yang selalu ada di sekeliling kita. Itulah dunia kita. Itu dunia kita. Anda di rumah, Anda harus menjadi terang. Anda harus orang yang bisa menunjukkan jalan kepada keselamatan, kepada anak-anak Anda, kepada istri Anda, kepada keluarga Anda, kepada keluarga dekat, keluarga jauh. Itulah dunia Anda. Di pekerjaan, teman kantor Anda adalah dunia Anda. Anda harus bicara tentang yang sama. Kepada orang yang mencari keselamatan, kepada orang yang tidak tahu jalan keselamatan. Harus kasih tahu. Ketika ada orang yang mencari, yang tidak tahu jalan keselamatan itu, setiap kita harus kasih tahu. Di mana lagi? Di semua tempat. Ada orang yang mencari, yang bertanya jalan keselamatan itu. Kita harus menjadi jawabannya. Semua kita harus yang tadinya dia gelap, yang tadinya dia tahu, kita harus buka jalan. Harus terang benderang setelah kita bicara. Setelah kita kasih tahu, dia tahu, oh itu rupanya. Kan seperti itu. Itulah terang yang Tuhan maksud. Gelap, bingung orang. Ya kan, kita kan kalau gelap kita nggak tahu. Mau ngapain? Kita mau cari apapun nggak tahu. Mau cari apa? Gelap. Kita bisa nggak memberitahu jalan keselamatan itu? Kita tahu tidak bagaimana cara menerangkan jalan keselamatan itu? Atau kita sendiri pun masih gelap? Kita harus bisa kasih tahu jika ada orang yang bertanya tentang kegelapan, jika ada orang yang bertanya tentang keselamatan, kita harus kasih tahu jalannya, terangin, kita harus buka jalan. Kita harus kasih tahu jalan, caranya. Kita buka matanya, kita buka semua. Jadi matanya yang tadinya gelap, jadi terang. Nah, itulah yang Tuhan tuntut dari setiap kita. Ini tuntut loh. Kamu adalah terang dunia. Jadi, apakah kita sudah berlaku terang di rumah kita? Atau apakah memang terang itu sudah ada dalam diri kita? Kita tahu lah. Kita di sini nggak ada menghakimi, nggak ada. Tapi setiap kita, sahabat Kristiani, kita harus menjadi terang. Harus penunjuk jalan kepada keselamatan itu. Ya itu dia. Itu aja lah kata kuncinya. Penunjuk jalan kepada keselamatan itu. Kita harus membuka jalan. Kita harus meretas kegelapan. Bahwa keselamatan itu, Yesus untuk bisa membuka untuk harus datang menjadi terang agar kita setiap orang paham bagaimana cara untuk diselamatkan, bagaimana cara untuk mendapatkan keselamatan itu. Yesus dari surga harus datang
Dan kita, sahabat Kristiani yang sudah mendapatkan terang itu, apakah, oh ya, ada sambungannya tuh Mbak. Ini ada sambungannya. Dia bilang gini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu lebih hebat lagi. Jadi bahwa kita ini tidak bisa tinggal di kamar mengurung diri. Bahwa semua orang harus melihat, tadi dibilang harus melihat hidup kita gitu kan. Relevan nggak dengan apa yang kita omongkan? Itu pun merupakan sesuatu hal yang membuka mata orang, itu penting. Jadi bersuara dan hidup itu harus relevan. Harus sama. Harus terang. Orang mungkin tidak bisa melihat hati, tapi ketika kita bicara, apakah pembicaraan kita ini sesuai dengan hidup kita, itu maksudnya. Kemarin sih saya udah ngomong itu ya di terang di garam dunia itu. Apakah yang kita jelasin ini itu sesuai dengan kita? Contoh, kita mau pergi ke salah satu tempat. Nah, ada orang tanya, kalau mau ke sini lewat mana? Kita kasih tunjuk dong. Oh, lewat ini. Nah, pertanyaannya, kalau sekiranya kita mau ke tempat yang sama, kita pilih jalan yang sama nggak? Seperti yang kita beritahu ke teman kita. Atau yang jalan terbaik kita sembunyikan, kita diamkan, dan kita kasih jalan yang ribet ke dia. Ya seperti itu. Jadi bahwa omongan kita dengan tindakan, dengan perbuatan kita harus sama. Jadi kita orang Kristen, ini yang saya mungkin ini ajaran-ajaran pendahulu kali ya, yang kita terlalu mengagungkan. Apakah kita hormat kepada pelayan? Harus. Apakah kita menghargai para pendeta? Harus. Tetapi ada hal yang membuat orang tidak berani berbicara firman. Karena ini statement-statement para pendeta-pendeta ini yang harus ditahbiskan dulu baru boleh bicara firman Tuhan. Harus ditahbiskan dirinya. Saya kasih tahu nih. Ada pendeta, ada pelayan yang menuntut saya, tuntut saya. Saya bukan pendeta, saya tidak siapa-siapa. Tetapi saya bicarakan firman Tuhan. Ada yang melarang? Gak ada. Gak akan ada yang berani, saya pasti jamin. Saya jamin tidak akan ada yang berani. Karena apa? Ya sebenarnya firman itu harus dibicarakan setiap pengikut Kristus. Sebenarnya setiap kebenaran, setiap keselamatan itu harus diberitakan, disuarakan oleh setiap pengikut Kristus, pengikut Yesus. Karena kita dipanggil bukan untuk egois, kita dipanggil untuk menyuarakan apa yang disuarakan oleh Yesus. Ini yang menjadi masalah. Kita semua terlalu takut. Karena ini firman Tuhan. Emang ini cuma firmannya pendeta? Emang ini cuma firman untuk orang pendeta, pelayan,
yang sekolah teologi ya. Ini firman kepada setiap orang pengikut Kristus. Kan itu. Jika Anda mencintai Tuhan, mengasihi firman Tuhan, Anda harus bersuara tentang firman Tuhan. Bohong, Anda bilang sayang Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi mulut Anda terkatup, tidak mau membicarakan firman Tuhan. Aku bukan menghakimi. Firman Tuhan yang harus bersuara. Kenapa kita harus bersuara? Ini lagi-lagi saya kasih tahu. Firman itu mengajar kita. Ini firman yang kita ngomong ini adalah mengajar diri kita sendiri dan mengajar orang yang mendengar. Saya semangat bicara tentang kebenaran. Saya nggak peduli ada orang yang mau dengar atau enggak. Tapi saya udah dengar. Apa yang saya ungkap ini lebih mengingatkan saya ketika saya melanggarnya. Nah itu saya happy di situ. Jadi kita jangan iblis ya saya nggak ngerti ya, saya seperti seolah saya teman iblis atau saya tahu banget tentang iblis. Tapi yang saya merasa secara pribadi saya memahami pekerjaannya iblis gini. Ini pengerjaannya iblis ya. Iblis itu meyakinkan kita untuk segala sesuatu, untuk segala apapun yang bisa menyetop, menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya nggak perlu jadi penjahat. Kita ini sebenarnya nggak perlu jadi penjahat untuk ikut iblis. Cukup kita ikut kata-kata iblis saja. Sama seperti tadi itu. Kamu nggak boleh membahas firman Tuhan. Kamu kan nggak bukan pendeta, kamu kan gak ditabiskan. Itu adalah kata-kata cara-cara iblis untuk memberhentikan kamu memberitakan firman Tuhan. Banyak cara iblis untuk menyetop kita, tidak memberi yang terbaik. Ini kita merasa bahwa hubungan kita dekat sama Tuhan kalau kita kaya, contoh. Pekerjaan kita sukses, usaha kita bagus. Nah, iblis bilang, kamu adalah orang yang diberkati. Tuhan sudah memberkati pekerjaan kamu. Kamu udah benar. Hidup kamu udah cukup. Udah kayak gitu aja. Tuhan sudah membuktikan bahwa kamu adalah orang yang dekat dengan Dia. Hanya karena ini iblis pakai itu. Karena kamu diberkati, kamu punya duit, kamu usaha kamu bagus gitu kan. Terus iblis pakai itu. Emang itu ada di Alkitab? Emang ada di Alkitab? Orang yang diberkati pekerjaannya itu udah pasti orang yang dekat sama Tuhan. Cara kamu bekerja kita siapa yang tahu? Benar. Allah itu memberkati. Tapi itu bukan satu patokan. Gimana tentang bisi tua sana? Gak kenal Tuhan, gak ini, usaha yang lain, kaya raya. Ada. Iblis membuat statement itu agar kita berhenti memberi yang terbaik sama Tuhan, agar kita cukup di stuck di situ. Hidup kamu sudah diberkati, kamu lebih kaya dari si A. Itu artinya kamu sudah diberkati Tuhan. Nah, iblis itu bicara itu. Cara begitu, biar kita berhenti. Itulah cara iblis. Banyak cara, nggak perlu kita menjadi orang jahat. Kita tidak perlu menjadi orang jahat untuk memuliakan iblis dan menjauhkan diri dari Tuhan. Cukup kita dengar statementnya iblis saja. Tadi itu, saya ulangi lagi itu. Kamu nggak boleh membahas firman Tuhan. Itu hanya bisa dilakukan orang yang sekolah teologi, orang yang pintar, gitu kan? Kamu nggak boleh membaca firman Tuhan ini. Kamu nggak ditabiskan jadi pendeta. Itu adalah bisikan iblis yang membuat kita berhenti, yang membuat kita takut, yang membuat kita merasa kita tidak mampu, kita tidak layak, kita tidak diperbolehkan. Kalau ada pendeta, Anda dengar pendeta ngomong seperti itu,
Aku bilang, pesan itu adalah pesan dari iblis yang dia sampaikan. Nggak ada di Alkitab pendeta ditasbihkan, dia nggak ada itu. Mereka aja yang merasa hebat. Saya maaf, saya mengecam pendeta yang bicara itu ya, bukan mengecam semua pendeta, tidak. Kalau ada pendeta yang ngomong itu, itulah yang saya kecam. Saya hormat dengan pendeta saya, dengan pendeta, semua pendeta saya hormat, karena mereka adalah yang menyuarakan kebenaran. Tapi jika ada pendeta yang bersuarakan itu, yang bilang hanya orang yang ditasbihkan bisa bicara firman Tuhan, bisa melakukan ABCD, itulah yang saya bicara tadi. Ya, jadi kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi pembuka jalan. Jangan bingung. Sekali lagi, kita nggak boleh bingung. Kita nggak boleh membuat orang bingung. Kita bicara ini, terus mereka lihat. Contoh nih, contoh ya, hal-hal kecil yang orang nggak berpikir ya. Ini seringkali nih, ya ini teman-teman banyak ini, teman banget nih. Yang kita ini, jadi apakah dia mengajarkan Tuhan? Ya. Banyak orang mengajarkan. Dia bilang, kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita ngajar anak nih. Tuhan itu harus prioritas. Gitu kan? Terus sekali waktu, dia ada kerjaan nih. Bapaknya ini ada kerjaan yang mendatangkan uang gede. Terus dia harus pergi di hari Minggu. Kan ini kerja. Ya kita bilang lah hari yang ada tantangannya gitu kan. Jadi hanya pilihan, mengutamakan Tuhan ke gereja atau ke bisnis nih gitu kan, mengambil bisnis yang gede ini. Ya ini sih bagian orang kan pasti ngomong, emang harus ke gereja mengasihi Tuhan. Nah itu kan urusan kamu, itu pemahaman Anda itu. Tapi kalau saya merasa, kalau secara pribadi ya nggak tahu, Alkitab juga mengajarkan itu, bahwa kalau Tuhan bilang kita harus berkumpul dengan teman seiman ya kan, memang itu satu waktu di mana kita harus melakukannya. Ketika bagi saya itu harus gitu kan. Nah ini, jadi kita pergi dong, ambil bisnis kita, anak kita pun, Pak mau kemana? Bapak mau kerja. Loh, kan sekarang mau ke gereja Pak. Enggak, ini bisnis gede. Ini uangnya gede. Bapak sekali ini ke sana. Apa yang kita bingung nggak anak kita? Bingung. Mana sih Bapak ini ngomongnya harus prioritasin Tuhan, tapi dia prioritasin uang. Ya itulah. Jadi saya itu dulu mungkin yang saya bisa kasih tahu dari ini. Kamu adalah terang dunia. Hendaklah kita bersuara. Kita harus kasih tahu kepada orang yang cari tahu. Mungkin orang itu mau mencari jalan, bingung. Kita juga kan sering lihat orang bingung. Mas mau kemana? Kita juga bisa tanya. Itu namanya ya ada penginjilan di situ sebenarnya. Ketuk hati orang, apakah mereka adalah orang yang mencari itu, menginjil, cerita firman Tuhan, ngobrol. Kalau mereka memang benar-benar mencari, kita harus kasih tahu. Inilah jalan keselamatan. Kita harus, karena Yesus datang untuk menjadi terang dunia, untuk menjadi terang manusia. Estafet itu harus berlaku kepada orang pengikut Yesus juga. Bahwa di Matius 5 dibilang, kamu adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia, turun dari sorga menjadi manusia. Yesus naik ke sorga, estafetnya kita pengikut Kristus yang akan meneruskan pekerjaan itu. Kita yang akan meneruskan pekerjaan itu, estafet, kasih tahu jalan keselamatan itu, yang orang tidak tahu, gelap, buta, kita harus buka jalan, kita harus kasih terang. Itulah, kita harus bersuara, kita harus memberitahu jalan, karena kita adalah terang dunia. Itu maksudnya orang, ya simpelnya dunia itu adalah orang yang tidak tahu kebenaran gitulah. Jadi kita harus menjadi terang, memberi kepada orang yang belum tahu kebenaran, agar mereka menjadi terang juga, agar mereka
menjadi kebenaran juga. Terima kasih sahabat Kristiani. Ini nyambung yang kemarin ya. Senang aja di dalam pembicaraan-pembicaraan setiap pagi seperti ini. Kita boleh memberi kita bisa bicara banyak tentang firman Tuhan. Secara pribadi saya terima kasih bagi Anda yang nonton YouTube saya, dan saya juga anjurkan, saya juga ingatkan, Anda adalah terang dunia. Jadi mari kita menjadi terang dunia di sekeliling kita, di dunianya kita dulu sebelum lebih lebar. Bisa juga nanti suatu saat Indonesia ini menjadi dunia kita. Tergantung kapasitas kita juga. Terima kasih. Terpuji Tuhan. Tuhan dimuliakan. Dan saya mengasihi kalian semua, sahabat Kristiani. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Anda semua adalah ngetop orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih.